Halo, selamat Selamat pagi. pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis 13 November 2025. Bersama saya, Adi Larasati. Dan saya Mario Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang menjadi sorotan dan menjadi kekhawatiran tentu saja bagi para orang tua akhir-akhir ini adalah kasus dugaan penculikan, Saudara. Setelah kemarin kita tahu ada balita berusia 4 tahun yang diculik di wilayah Makassar, Ya, ya. kemudian ditemukan oleh polisi di wilayah Jambi. Ini nggak main-main, ini membuka tabir bagaimana kasus sindikat penjualan anak begitu ya di Indonesia yang kian hari kian marak dan Ya. juga menjadi lahan subur para sindikat. Karena apa? Karena adanya perdagangan gelap di media sosial. Ini yang kemudian memudahkan mereka, para sindikat, untuk menjual anak-anak ini. Iya betul, dan juga harganya begitu fantastis ya Adis ya. Apalagi dengan contoh kasus yang Adis tadi sempat sebutkan bahwa berjumlah atau perdagangan anak ini menyentuh harga hingga 80 juta rupiah. Ini perlu diwaspadai bukan hanya saja oleh orang tua tapi aparat penegak hukum, bagaimana mitigasinya seperti apa. Karena tidak hanya anak yang di Sulawesi itu, tetapi juga di Jakarta, di Tangerang Selatan kemarin sempat ada info kehilangan seorang anak SMA, tapi pada akhirnya sudah dikonfirmasi oleh pihak polisian bahwa sudah ditemukan kembali dan sudah berada di kantor polisi saat ini. Tapi memang ini yang masih menjadi ya perhatian ya kan? Bagaimana anak-anak kecil pada akhirnya orang tua mungkin lengah, tiba-tiba ada sindikat yang memanfaatkan kesempatan itu, dan itu tadi sindikat perdagangan anak. Ya, ini menjadi peringatan kita bersama bagi para orang tua untuk bisa ekstra melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, termasuk juga menjadi PR tersendiri, khususnya bagi para polisi begitu ya, untuk bisa mengungkap secara tuntas bagaimana sindikat penjualan anak ini. Saudara, nanti kita akan hadirkan informasi lengkapnya di Sapa Indonesia Pagi. Tapi saudara, sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi dari Jakarta. Diduga kehilangan konsentrasi, sebuah mobil menabrak beton separator Transjakarta di ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari. Kondisi mobil ini ringsek parah di bagian depan usai menabrak beton separator Transjakarta pada Kamis dini hari. Peristiwa bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang wanita melaju dari arah Selipi menuju Cawang dalam kecepatan tinggi. Pengemudi yang diduga hilang konsentrasi akhirnya menabrak beton separator Transjakarta. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Cawang sempat macet. Dari arah Senayan mau ke Cawang. Nah, jadi saya kaget tiba-tiba nggak tahu dia ngantuk atau apa. Saya tanya kan sama dia, katanya mata saya kurang jelas gitu katanya kan. Ya udah, makanya lain kali itu kecepatannya dikurangin kalau atau gimana gitu ya. Ya udah, jadi saya bilang, kata dia, saya emang bener mata saya nggak jelas kata dia. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Mobil pembawa uang milik sebuah bank terbakar di Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Uang sebanyak 4,6 miliar rupiah ikut ludes terbakar. Kayak mobil pengantar uang ini. Pelat B tadi itu Pelat B. Api membakar habis sebuah minibus pengangkut uang di pinggir Jalan Trans Sulawesi. Peristiwa terjadi saat mobil melaju menuju Majene untuk pengisian uang di sejumlah gerai ATM. Tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin dan menyambar bahan bakar. Uang 4,6 miliar rupiah yang akan dibawa ke sejumlah ATM ikut terbakar. Pengemudi dan seorang petugas keamanan dapat menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat korsleting pada mesin. Kayak mobil pengantar uang ini. Nah, langsung pengawal lompat, saya juga ikut lompat, tapi saya kasih pinggir dulu. Takutnya ada orang di belakang. Iya. Terus tiba-tiba itu api besar. Berapa itu total? Berapa uangan mau di telepon pengen Sekitar 4,6 itu kan tidak bisa dari depan sama pasir.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Identitas jenazah yang ditemukan di pinggir tol Jagorawi Bogor, Jawa Barat terungkap. Korban ternyata berprofesi sebagai sopir taksi online. Ya, orang dibuang. Polisi kini masih memburu pelaku pembunuhan sopir taksi online bernama Ujang Adiwijaya yang jenazahnya ditemukan di pinggir tol Jagorawi. Polisi bilang korban diduga mengalami kekerasan dan barang berharga milik korban raib dibawa pelaku. Jenazah sopir taksi online yang diketahui merupakan warga Depok mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang berwarna hitam saat ditemukan pada hari Senin 10 November di pinggir jalan tol Jagorawi kilometer 30. Identitas korban sejauh ini sementara diperoleh adalah saudara U, usia 57 tahun dan profesi karyawan swasta. Spesifik berdasarkan keterangan sementara yang bersangkutan merupakan pengemudi taksi daring. Juga yang bersangkutan juga tentunya sebagai taksi daring pun juga memiliki gawai, handphone atau telepon seluler yang saat kita temukan di lapangan memang barang-barang tersebut tidak ada, yang berkemungkinan barang-barang tersebutlah yang kemudian diambil oleh terduga pelaku. Sementara itu, saudara, istri pengemudi taksi online yang ditemukan tewas di pinggir tol Jagorawi mengaku suaminya tidak bisa dihubungi sejak hari Minggu. Istri korban juga sempat mendatangi pangkalan taksi online untuk mencari tahu keberadaan korban. Kini keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus kematian korban. Saya kan ke rumah. Berangkat jam berapa dari rumah? Berangkatnya itu waktu hari Minggu itu jam 10 dari rumah. Udah gitu, ya udah itu dia. Berangkat dari rumah jam 10 ya dari situ saya lost kontak. Maksudnya lost kontaknya sih dari sore, tapi saya rasa itu pas saya WA itu bukan dia yang baca. Kalau saya rasa ya, dia sempat kebaca berarti. Kebaca, cuman kalau suami saya itu kalau baca itu berarti kan dia langsung direspon. Tapi itu mah enggak. Kalau saya rasa ya itu bukan dia yang baca. Informasi lainnya, saudara, polisi menangkap komplotan pencuri sepeda motor di 32 TKP. 2 penadah juga ditangkap beserta barang bukti sepeda motor. Tim Satreskrim Polresta Pekanbaru mendobrak pintu rumah persembunyian komplotan pencuri sepeda motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan senjata api karena melawan saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, 4 pelaku beraksi di 32 lokasi berbeda di Pekanbaru. Polisi juga menangkap 2 penadah kendaraan yang dicuri. Kemudian jalan TKP 2025 ini memudahkan ini untuk pelaku bermain di jam-jam tertentu, terutama setelah maghrib atau malam hari. Kemudian untuk tersangka yang kita sebutkan yaitu FR alias Fauzi, ya, FR alias Fauzi. Ini yang kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat penangkapan melawan petugas. Dan ini peran yang sangat banyak, ya, ini peran utamanya. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal. Lokasi ini jadi tempat jual beli narkoba. Penggerebekan diwarnai sejumlah tembakan peringatan ke udara yang dilepaskan polisi. Saat melihat polisi datang, belasan pria yang diduga pengedar narkoba ini kabur dengan menceburkan diri ke dalam sungai. 2 pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap. Polisi menyita beberapa paket sabu siap edar dari lokasi penggerebekan serta puluhan alat isap sabu yang tersebar di 5 lapak narkoba di Lembah Sunggal. Ada 2 tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan
dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8 sampai 10 orang. Kita ke Yogyakarta, saudara. Polisi menangkap 2 orang perempuan dalam kasus pencurian sepeda motor di Sleman. Salah seorang tersangka yang diduga sebagai penadah barang curian juga diketahui berprofesi sebagai selebgram. Tersangka pelaku pencurian mengaku nekat mengambil sepeda motor rekannya yang diparkir di rumah indekos karena terdesak kebutuhan ekonomi. Sepeda motor curian itu kemudian dijual ke tersangka penadah yang juga adalah seorang selebgram. Dari penelusuran polisi, selain berprofesi sebagai selebgram, jual beli sepeda motor curian kerap dilakukan tersangka penadah untuk hidup berfoya-foya. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal 362 dan 480 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Bisa dimulai ya. Yang ini bisa hadir di Polsek Depok Timur dalam rangka rilis perkara yang ditangani oleh di kantor Polsek Depok Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dipecat pasca membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela. Informasinya akan hadir usai jeda.